dan Nabi Muhammad sudah memberikan kabar baik tentang orang yang mengurusi anak yatim. Ana wa huwa kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara, dan Rasulullah memberikan isyarat kepada bisababati wal wusta. Sababah ini telunjuk, wusta jari tengah dekat. Yang perlu kita ketahui, anak yatim itu siapa? Ya. Anak yatim itu kan menurut pandangan syariat ada ketentuannya. Ya, makanya kita akan bahas man wal yatim. Siapa itu anak yatim? Al yatim lughatan, ya, yatim menurut bahasa ibaratun anil munfarid, suatu perumpamaan anil munfarid, ya, dari kesendirian. Itu yatim menurut bahasa. Perumpamaan dari kesendirian. Ibaratun anil munfarid, perumpamaan dari kesendirian. Itu menurut bahasa, ya. Adapun menurut syar'an banyak. Wal yatim fil adami. Anak yatim kalau di kalangan manusia, wal yatimu fil adami, ya. Anak yatim di kalangan manusia bimautil aba, dia yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Itu bagi manusia, ya. Jadi manusia, anak yatim itu orang, ya. Manusia yatim atau anak yatim itu anak yang ditinggalkan sama ayahnya. Beda dengan bahaim, dengan hewan yang lain. Kalau hewan dinamakan hewan yatim, ya, itu ketika bimotil ummahat, apabila ditinggalkan sama ibunya. Jadi kalau hewan ini misalkan ada anak kambing, ya, ibunya mati, ya, itu anak kambing yatim, ya, anak kambing ya yatim. Kalau ayahnya mati nggak disebut yatim, ya. Tetapi kalau ibunya yang meninggal, maka kambing itu kambing yatim. Tapi kalau manusia adami, kapan disebutkan anak yatim? Orang yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Belum sampai di situ, masih banyak pembahasan. Kenapa sebabnya? Li'annal bahimata tunsabu ila ummiha, ya. Karena hewan itu nasabnya kepada ibunya, ya, nasabnya kepada ibunya. Jadi kambing bin kambing, misalkan kambing jeung sapi berhubungan, ya. Pekte kambing itu melahirkan, kambingnya perempuan, sapinya ya laki-laki berhubungan, misalkan contoh. Kemudian si kambing itu ngandung, ya, sampai melahirkan. Anaknya mau sapi, ya, atau mau kambing. Kalau kambing, kambing bin kambing. Kalau anaknya sapi, sapi bin kambing. Ya, tidak bisa. Oh, kan ibu bapaknya sapi, nggak bisa kambing bin sapi. Tetap kambing bin kambing atau sapi bin kambing. Tapi malah. Nah, kalau wal adami, adapun adami manusia, ya, yunsabu ila abi. Kalau manusia mah nasabnya itu disambungkan kepada ayahnya. Jangan memaksakan, ya. Jangan memaksakan nasab disambungkan kepada ibunya, nggak bisa. Manusia mah nasabnya kepada ayahnya. Jadi nggak ada, misalkan ada laki-laki namanya siapa? Misalkan Fulan binti ibunya, nggak bisa. Tetap, ya, mau anaknya laki-laki atau perempuan, nasabnya disambungkan kepada ayahnya, ya, tidak bisa. Makanya ketika anak itu ditinggalkan sama ayahnya, maka itu dinamakan anak yatim. Kata siapa itu? Qalahu Mawardi, dikatakan oleh Imam Mawardi, ya. Jadi perbedaan antara adami dan bahaim, yaitu kalau bahaim ketika ditinggalkan sama ibunya menjadi yatim. Kalau manusia ketika ditinggalkan sama abahnya menjadi yatim. Itu dikatakan oleh Imam Mawardi. Kemudian ada yang qala Ibnu Abi Hurairah. Imam Abi Hurairah mempunyai anak, yang mana anaknya ini berkata, al yatim man la abalahu wa la ummalahu bila khilaf. Ya. Anak yatim itu orang yang sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Itu tanpa khilaf. Semua ulama sepakat. Anak yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu itu namanya anak yatim. Bila khilaf. Kalau di kita mah ditambahan apa? Yatim piatu. Ya. Jadi kata Ibnu Abi Hurairah, dikatakan anak yatim itu orang yang tidak punya ayah dan orang yang tidak punya ibu. Itu namanya anak yatim bila khilaf, tanpa khilaf. Wa kadzalika man la abalahu, dan begitu juga anak yatim itu orang yang tidak mempunyai ayah. Yang tidak mempunyai ayah. Tidak mempunyai ayah itu ayahnya meninggal, bukan kabur, bukan. Ya. Enggak punya ayah, ayahnya kemana? Ada sih, cuman nggak pernah ke rumah. Itu bukan yatim itu. Ya. Yang dimaksud dengan yatim itu adalah orang yang sudah ditinggalkan mati, ditinggalkan meninggal oleh ayahnya. Kalau ayahnya kabur atau ayahnya di mana, ya, itu bukan anak yatim. Itu juga sepakat, ya, orang yang nggak punya ayah walaupun masih punya ibu tetap dinamakan anak yatim. Itu sepakat, ulama sepakat.
Fa amma idalam yakun lahu ummun wa kana lahu abu. Adapun orang yang enggak punya ibu, ya, tetapi masih punya ayah, apakah dinamakan anak yatim? Nah, ini tempatnya khilaf. Ini tempatnya khilaf. Orang yang enggak punya ibu tapi masih punya ayah, apakah dinamakan anak yatim? Ya. Ada ulama yang mengatakan bukan. Soalnya patokan anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan mati sama ayahnya. Adapun ada pendapat, ya, yang mengatakan annahu yatim, ya, bahwasanya orang yang, ya, tidak mempunyai ibu, ya, ditinggalkan mati sama ibunya, akan tetapi ayahnya masih ada, dia masih termasuk orang yatim. Itu pendapat. Ada yang pendapat seperti itu. Ayahnya masih ada, ditinggalkan mati sama ibunya, bisa dimasukkan ke yatim. Dan itu tidak bisa dimutlakan, ya. Mungkin bisa diitlakkan ketika di masa hidupnya ibunya yang lebih dominan di dalam membiayai anaknya. Mungkin itu bisa dipakai pendapat dia termasuk anak yatim. Ketika ibunya di masa hidupnya lebih dominan mengurus, membiayai dan memberi makan kepada anaknya. Zaman sekarang banyak yang terjadi, ya. Istri lebih dominan mengurus dan membiayai anak-anaknya. Itu dibalik sudah. Yang mana tugas seorang suami yang seharusnya memberikan nafkah kepada istri dan kepada anak-anaknya. Ini mau kebanyakan dibalik, ya. Kebanyakan dibalik. Istri yang kerja, istri yang kemana-mana, dia ngurus budak di mana? Itu kemana harga jati diri seorang lelaki? Jangan dibalik-balikin. Semua itu sudah ada ketentuannya. Seorang istri di rumah menjadi madrasatul ula, ya, sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Kalau istrinya kerja, setiap hari keluar dari rumah, insya Allah, ya. Ada sedikit lagi yang harus kita perhatikan. Wasairu ma dzakarallahu min ahkamil aitam. Dan semua hukum-hukum anak yatim yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad jelaskan di dalam hadis, yang dimaksud dengan anak yatim itu innamal muradu biha al-faqiduna li abaihim wa huwa shighar. Mereka adalah yang ditinggalkan mati sama ayah-ayah mereka dan mereka masih dalam keadaan kecil. Itu anak yatim. Semua yang dinamakan yatim, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, yang dimaksud dengan yatim itu anak yang ditinggalkan sama ayahnya ketika masih kecil. Kecilnya patokannya apa? Patokannya yaitu dari masa balik. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak punya ayah, kemudian dia sudah balik, tidak bisa dinamakan anak yatim, ya, tidak bisa dinamakan anak yatim. Kalau begitu semua orang anak yatim dong, yang sudah nggak punya ayah. Jadi patokan yatim itu umurnya belum balik. Jadi anak kecil yang ditinggalkan sama ayahnya ketika itu dia belum melewati masa balik, ya. Kalau yang sudah balik bukan yatim lagi, ya. Makanya harus hati-hati bagi orang yang mengurus anak yatim, ya. Jangan mengataskan nama yatim tetapi anak yang diurusnya sudah pada balik semua. Bahaya ini. Soalnya harta anak yatim ini hartanya sangat bahaya sekali. Yang mengurus hartanya anak yatim mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, dan orang yang memakan hartanya anak yatim begitu juga dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Ya, anak yatim ini patokannya yatim selagi dia belum balik. Tetapi kalau sudah balik sudah tidak yatim lagi. Nama yatimnya sudah hilang dengan kebalikannya itu. Ya. Jadi jangan mengatasnamakan anak yatim. Dan saya nggak menerima juga di sini. Kalau ada orang yang mau sedekah untuk anak yatim, nggak ada anak yatim di sini. Ya, walaupun ada sebagian abahnya sudah meninggal, tetapi sudah bukan yatim lagi. Sudah pada balik di sini semuanya. Yang tidak menerima bantuan untuk anak yatim. Ya, soalnya harta anak yatim ini sangat ngeri sekali. Kalau sanggup, bismillah, jalankan untuk mengurusi anak yatim. Tetapi kalau tidak sanggup, jangan berani-berani bermain dengan hartanya anak yatim. Jadi itu. Terus bagaimana ada anak yatim sudah balik, tetapi dia tidak mampu? Ya, boleh dikasih. Tetapi bukan dari harta anak yatim. Dimasukkan ke kategori miskin wa fakir. Ya, kategori fuqara wal masakin, tidak bisa dimasukkan ke masakin, ya. Tidak bisa dimasukkan ke yatim. Jadi itu patokannya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam. Ini hadis Rasulullah. Tidak ada nama yatim setelah balik. La yutma ba'da ihtilam. Tidak ada yatim setelah ihtilam. Apa itu ihtilam? Khurujul mani. Ya. Khurujul mani fil manam, itu namanya ihtilam. Atau mimpi berhubungan sampai mengeluarkan sperma, itu namanya ihtilam. Kata Rasulullah, la yutma ba'da ihtilam, tidak ada yatim setelah balik. Jadi bagaimana yang sudah balik tetapi dia masih perlu bantuan? Boleh dibantu, nggak apa-apa, tetapi masukkan ke kategori fuqara wal masakin, tidak boleh disatukan dengan anak-anak